Selamat datang kembali di Juskan Channel. Hari ini, kita akan memasuki dunia misterius yang telah memikat perhatian manusia sejak zaman dahulu, topik yang telah menjadi bahan pembicaraan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Dajjal, sosok yang dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman dalam berbagai tradisi dan kepercayaan. Dajjal, atau yang dikenal sebagai pembohong besar, atau anti-Mesias, dalam beberapa kepercayaan, merupakan sebuah misteri yang telah menarik rasa ingin tahu dan ketakutan sepanjang sejarah. Dalam berbagai kitab suci dan mitologi, Dajjal dijelaskan sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar dan mampu mempengaruhi umat manusia dengan caranya yang serba tipu daya. Dalam perjalanan kita kali ini, mari kita telusuri lebih dalam tentang siapakah sebenarnya Dajjal, apa tanda-tandanya, dan bagaimana mitos ini berkembang dalam budaya dan agama berbeda di seluruh dunia. Saksikanlah dengan seksama, karena kita akan memecahkan misteri yang melibatkan kekuatan luar biasa dan pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga penasaran tentang fenomena Dajjal. Mari kita bersama-sama menjelajahi kegelapan yang tersembunyi di balik mitos ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita menuju rahasia terdalam dari Dajjal. Selamat menyaksikan! Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir, yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya, Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imron, yang kelak menjadi Rasul dan Musa Samiri, yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi, yang dalam Quran disebut Ijlu. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Dampak dari perkawinan ini, menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat, dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Pada saat itulah di negeri Samirah, gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, biang Dajjal itu. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah, Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan malaikat Jibril alaihi salam. Dajjal diterangkan dalam hadits, memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta,
orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Menurut hadits riwayat Imam Ahmad, ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang, lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap, dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Dajjal bersama dengan para setan dari golongan jin kafir, Karin, yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan akan menipu manusia dalam berpikir. Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian. Salah satu orang penting akan ia bunuh dan kemudian ia akan menghidupkannya. Sesudah itu Allah akan menghidupkan apa yang ia bunuh tersebut, setelah itu ia tidak memiliki kekuatan ini lagi. Dilansir dari buku, Tamasya ke Negeri Akhirat karya Syaikh Mahmud Al-Mishri, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lama Dajjal tinggal di bumi hanya dalam kurun waktu 40 hari. Akan tetapi, 40 hari tersebut lamanya tidak sama seperti hari-hari yang dirasakan umat manusia saat ini. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lama waktu Dajjal tinggal di bumi. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya, 40 hari. Satu hari itu bagaikan 1 tahun, satu hari lainnya bagaikan 1 bulan, dan satu hari lainnya bagaikan 1 Jumat. Sedangkan hari-hari lainnya bagaikan hari-hari kalian. Pada saat Dajjal tinggal di bumi, nantinya, kaum yang beriman akan berhamburan lari ke gunung-gunung sebab mereka takut terkena fitnahnya. Bahkan, dikatakan akan ada orang yang mengikat orang tua atau anaknya karena khawatir mereka akan keluar rumah dan mengikuti Dajjal. Keberadaan Dajjal kelak juga akan mendatangi setiap rumah di Padang Sahara. Sebagaimana diriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, ia menceritakan bahwa dirinya pergi bersama seorang Ansar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan apa yang pernah didengarnya tentang Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Dajjal berada di bumi selama 40 pagi dan akan mendatangi setiap rumah di Padang Sahara, tetapi tidak mendekati 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Tur, dan Masjidil Aqsa." Hadits riwayat Ahmad.
Sejumlah ahli hadits turut menjelaskan peristiwa terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim. Penjelasan Ibnu Katsir turut dinukil Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah dalam Al-Masih Al-Muntashar wa Nihayah Al-Alam. Diceritakan, Nabi Isa turun pada masa Dajjal dari menara bagian timur di Damaskus. Lalu, orang-orang mukmin berkumpul di samping Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membawa mereka, orang mukmin, untuk memerangi Dajjal ke arah Baitul Maqdis dan bertemu dengan Dajjal di Bukit Afik. Di tempat itulah, Dajjal berhasil dikalahkan dan Nabi Isa alaihissalam berhasil menyusulnya di kota Bablut. Nabi Isa alaihissalam lantas membunuh Dajjal dengan memasukkannya ke dalam karung. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Dajjal, "Saya akan memukulmu dengan satu pukulan sehingga kamu tidak akan selamat darinya." Saat Dajjal mendapatkan pukulan Nabi Isa alaihissalam, ia meleleh bagaikan garam yang meleleh di dalam air. Nabi Isa alaihissalam lalu mengejarnya dan membunuhnya dengan tombak pendek di Bablut. Dajjal pun mati di tempat itu, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadits syahih. Wallahu alam. Halo semua, terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang Dajjal. Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang sosok yang menjadi salah satu isu penting dalam sejarah dan keyakinan beberapa agama. Sebelum kita berpisah, mari kita ingatkan diri kita sendiri untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Saat membahas isu seperti Dajjal, penting bagi kita untuk tetap memiliki kerangka pikir yang sehat dan tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pandangan Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya senang bisa berdiskusi dengan kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berbagi kebaikan dan menjaga ketenangan hati. Sampai bertemu lagi.